Perkenalkan, nama saya Teodosia Clarentina Bria. Saya dari Prodi Teknologi Bank Darah, Program Diploma 3 Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur donor darah, di mana demi memenuhi tugas teknologi transfusi darah 1. Jadi langsung saja alur donor darah yang pertama, bagi pendonor yang ingin mendonorkan darahnya langsung saja datang ke UTD PMI, kemudian mengisi formulir pendaftaran dan wawancara, dilanjutkan dengan seleksi donor dan pemeriksaan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan aftaf atau pengambilan darah. Setelah itu pendonor akan dianjurkan untuk istirahat di ruang pemulihan, dan terakhir pengambilan kartu donor darah. Yang pertama datang ke UTD PMI. Nah, untuk dapat mendonorkan darah, pendonor dapat mendatangi UTD atau PMI setempat di daerah masing-masing. Kemudian adanya registrasi donor. Nah, di sini calon donor melakukan registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran, lalu melakukan wawancara untuk inform consent dan menandatangani persetujuan pengambilan darah. Selanjutnya akan dilakukan seleksi donor. Nah, di sini pada umumnya seleksi donor itu meliputi pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan fisik serta konfirmasi inform consent untuk mengetahui apakah pendonor layak untuk mendonorkan darahnya. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan. Di sini sebelum melakukan donor darah, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan golongan darah, cek tekanan darah, cek hemoglobin, berat badan, suhu, dan juga nadi. Selanjutnya dilakukan pengambilan darah aftaf. Nah, di sini apabila pendonor telah dinyatakan lolos seleksi, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan darah di ruang aftaf oleh petugas. Nah, petugas akan mengambil darah dalam jangka waktu 12-15 menit. Nah, di sini waktu yang paling ideal selama pengambilan darah yaitu 12 menit untuk penyerapan darah. Nah, di sini selama proses penyerapan darah berlangsung, petugas juga dapat menanyakan kondisi pendonor seperti apakah pendonor merasakan pusing, mual, ataupun lemas. Nah, selanjutnya setelah melakukan pengambilan darah, pendonor akan ditanyakan kembali kondisi atau keadaan dari pendonor tersebut. Nah, apabila tidak terjadi efek transfusi, maka pendonor akan dimintai untuk beristirahat di ruang pemulihan, dan petugas akan terus mengontrol apakah ada reaksi transfusi serta akan diberikan snack yang telah disediakan. Kemudian pendonor akan diberikan kartu donor, dan apabila sudah tidak terjadi reaksi-reaksi transfusi, maka pendonor diperbolehkan untuk pulang. Serta pendonor akan dimintai untuk mendonorkan darahnya kembali maksimal 3 bulan. Dan apabila sudah waktunya untuk mendonorkan darah, maka akan dikonfirmasi oleh UTD atau PMI melalui SMS ataupun WhatsApp. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Nah, pastikan sebelum pendonor melakukan donor darah, pendonor dianjurkan untuk tidur cukup di malam hari. Kemudian di sini dokter juga menganjurkan agar seseorang siap mendonor, tidak stres ataupun tidak takut pada jarum. Nah, sebab hal ini yang bisa mempengaruhi psikologis pendonor lainnya. Kemudian apabila pendonor ingin mendonorkan darahnya, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan 1-3 jam sebelum mendonorkan darahnya. Sebab jika memakan makanan berat sebelum donor darah dalam jeda waktu yang singkat bisa menyebabkan darah bersifat lipemik. Artinya plasma darah akan mengandung lemak yang justru plasma itu sendiri tidak bisa terpakai untuk ditransfusikan kepada pasien.